jalan, nikmat dan berkat Tuhan. Indahnya Ramadan, bulan penuh harapan, diberikanlah jalan, nikmat dan berkat Tuhan. Bersyukurlah manusia, bersyukurlah semua, bersujudlah manusia, bersujudlah semua. Indahnya Ramadan, bulan yang dirindukan, diterangilah jalan, limpahan berkat Tuhan. Bersyukurlah makhluknya, bersyukurlah semua, bersujudlah makhluknya, bersujudlah semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bersyukurlah manusia, bersyukurlah semua, bersujudlah manusia, bersujudlah semua. Bersyukurlah makhluknya, bersyukurlah semua, bersujudlah makhluknya, bersujudlah semua, bersujudlah semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat dan jamaah mata yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Sore ini sambil menunggu berbuka bersama, mari kita bersama-sama merenungkan baik firman-Nya Allah maupun Rasulullah SAW, supaya puasa kita ini semakin baik, semakin berkualitas. Sehingga puasa itu tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, dan sampai kita menjadi hamba Allah seperti yang diperingatkan oleh
Rasulullah Rabbi su'imi la salahu min siyami akeh poso tapi oleh lapar dan dahaga. Banyak orang berpuasa yang tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Makanya tujuan puasa ini la'alakum tattaqun. Tujuannya orang berpuasa ini untuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang bertakwa itu tidak cukup nggak makan, nggak minum, nggak kumpul suami istri, tidak cukup itu. Tetapi menjadi orang yang bertakwa itu harus dirinya ini menjadi rahmat bagi yang lainnya. Dan takwa itu takut. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa ini dia bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh pula menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, asyamu junnah. Jadi posonya itu berisai. Berisai dari mana? Berisai dari apa? Ibarat orang berperang itu, kalau orang berperang berisai dari senjata supaya selamat, tidak kena pedang, tidak kena panah. Tetapi puasa di sini yang dimaksud perisai ini perisai dari jilatan api neraka, supaya perisai yang kita pakai ini tidak hancur, tidak tembus oleh api neraka. Maka penting sekali bagi kita memperhatikan puasa kita. Makanya ada di kitab Sirul Asrar itu ada puasa syariat. Puasa syariat itu seperti menahan lapar, minum, tidak berkumpul sama suami istri sampai waktu yang ditentukan. Ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini puasa yang khusus. Selain tidak makan dan minum, tidak berkumpul sama suami istri, juga puasanya lesan, puasanya mata, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki. Puasanya lesan ini bukan berarti lesan ini tidak berbicara, tetapi puasa lesan ini jangan sampai yang keluar dari lesan kita ini rohani, ucapan yang tidak senonoh, ucapan yang jorok, ucapan yang tidak baik. Karena asyama junatu wa idza kana yasau ahadikum fala yarfus wala yasqab. Puasa itu perisai dari neraka. Supaya perisai itu enggak hancur, supaya puasa kita benar-benar menjadi tameng bagi kita dari api neraka, maka kita harus menjaga apa? Menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik. Ya, pemirsa seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor, rofas. Jadi sampai ucapan yang keluar dari lisan kita ini ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, itu namanya lisan kita berpuasa. Jadi puasa dan lesan ini puasa dari ucapan yang tidak baik, dan ucap lesan itu digunakan untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya mengajak di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan, kita manfaatkan hari-hari kita di bulan Ramadan ini untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbanyak amal soleh, karena amal soleh di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya. Sehingga menurut Rasulullah bersabda, jika Ramadan datang maka pintu surga dibuka. Jadi
Makna pintu surga di sini pintu-pintu kebaikan. Sehingga kita di bulan Ramadan ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat amal soleh. Di Ramadan kan gampang sekali untuk sholat, ringan. Idza jaa Ramadan futihat abwaab jannah. Jika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulqat abwaaba, pintu-pintu neraka ditutup kabeh. Wa subida sayyatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Makna di sini Ramadan ini ada rahmat Allah yang luar biasa. Maka pintu surga dibuka itu Allah itu menurunkan nikmat dan rahmatnya sehingga manusia itu mudah sekali berbuat kebaikan yang mengantarkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan penghuni surga itu gampang sekali dilakukan pada saat di bulan Ramadan ini. Contohnya, panjenengan di bulan Ramadan kok tahajud angel. Suruh bangun malam di luar bulan Ramadan kan sulit sekali, bahkan sedikit sekali orang yang sanggup mulai. Tapi bulan Ramadan, alhamdulillah ya, bisa istiqomah sholat tanpa itu termasuk yang lain. Diberi kemudahan, amalan-amalan penghuni surga ini diberi kemudahan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ramadan ini pintu neraka ditutup, dan orang berpuasa ini benar bisa menjaga dari kemungkaran yang dia lakukan. Dan setan-setan dibelenggu. Kalau bayangkan satu orang kecil itu, bayangkan setan itu toilet dia ternyata memang orang yang berpuasa ini bisa membelenggu, bisa membelenggu. Karena kekuatan setan iblis itu jadi lemah untuk orang yang berpuasa. Makanya puasa itu sarana tasqiyah nafs, jadi tasqiyah nafs, sarana pensucian jiwa. Jadi hawa nafsu ini bisa tertekan dengan puasa ini. Otomatis kalau di puasa ini ada kesempatan rahmat Allah yang luar biasa, sehingga orang yang nggak sanggup poso itu masuk jauh dari rahmat Allah. Kalau ada orang yang menjumpai bulan Ramadan, dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa sholat, dia tidak mau bertobat, otomatis orang itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu dia itu menjadi rahmat bagi yang lainnya, bukan sebaliknya. Ibarat kalau orang itu menjadi musibah atau menjadi ancaman keselamatan bagi orang lain, orang bertakwa itu rahmat bagi orang yang lainnya. Ucapannya itu mengandung rahmat, perilaku ini rahmat. Sehingga orang berpuasa ini, orang yang bertakwa ini selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur di bulan Ramadan ini kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi lisan kita latih untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Tidak keluar dari lisan kita ini ucapan-ucapan yang tidak baik, menghindari riba, menghindari fitnah, menghindari mencela. Itu dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Ramadan ini kita harus banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat di Allah,
Tapi sholat-sholat sunnah yang lain monggo ditingkatkan supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di bulan Ramadan ini juga kesempatan bagi kita untuk berderma, untuk latihan amal soleh, latihan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang paling kecil ya, dengan memberi buka orang yang berpuasa itu, dengan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu kelihatan sepele. Ya kan, dengan uang 10.000 saja dan dimakan uang 10.000 itu diwujudkan kolom atau nasi dimakan oleh yang berpuasa, maka panjenengan mendapatkan 2 kebaikan. Puasa panjenengan oleh pahala ditambah pahalanya orang yang dengan beri buka. Itu berderma, latihan berderma, latihan beramal. Karena beramal itu juga sarana untuk menjalin hubungan silaturahmi yang lebih kuat dengan kita. Jadi di Ramadan ini kesempatan kita untuk perbanyak sedekah. Sedekah pun luar biasa, pahala yang luar biasa. Sampai orang kiai, orang yang meninggal itu kepingin urip. Tujuannya apa? Sedekah, kepingin sedekah. Karena keutamaan sedekah itu luar biasa. Kalau dengan sholat itu untuk jenengan sendiri, jenengan poso untuk diri jenengan sendiri, jenengan zikir untuk diri sendiri. Tetapi sedekah itu manfaatnya lebih luas. Karena sedekah berbuka, kan banyak orang yang menikmati harta. Makanya nilai sedekah itu luar biasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat sampai orang sedang mati urip. Wah, sedekah Allah hidupkan kamu kembali sebentar, akan bersedekah. Betapa mulia, betapa tinggi keutamaan orang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kelipatan itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Nah, di kesempatan Ramadan ini monggo kamu nyata dengan keluarga segera kepada dengan jangan takut. Kalau ada dalam hati kita ada perasaan, kalau harta yang kita keluarkan tanggapi itu bisikan setan. Karena janji Allah akan dibalas oleh Allah dunia dan di akhirat. Juga ini menjelang berbuka, ya. Menjelang berbuka itu abdul-abdulnya doa. Salah satu waktu yang tidak tertolak doa itu orang yang menjelang berbuka puasa. Jadi itu waktu yang harus jawab berbuka. Berdoa, monggo kita doa kepada Allah dan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada amal yang cacat dari puasa kita, monggo sama-sama istighfar, mudah sifat kita bisa mengembalikan amal kita secara sempurna. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat anak-anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tambah barokah, tambah mulia. Segala usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Semoga ditutup sekarang doa berbuka. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.